Selamat siang teman-teman dan Bu Tita. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem media di Eropa dan Timur Tengah. Kelompok kami terdiri dari Jessica Octaviana, Devina Karsten, Hirdio Pratsa, dan Rico Fernando. Berikut 3 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ada 8 pemangku-pemangku dari konglomerasi multimedia yang berada di luar Amerika. Yang kedua, adanya integrasi dan keanekaragaman budaya dalam lanskap media yang berubah. Dan yang terakhir, 13 media Arab dan efek AI Jazira. Yang pertama yaitu 8 pemangku-pemangku konglomerasi multimedia yang berada di luar USA. Dan berikut akan saya sampaikan materi-materinya. Di bab yang sebelumnya, kita telah membahas tentang media utama yang ada di dalam Amerika Serikat, seperti CNN, Disney, News Corporation, BBC, dan yang lainnya. Dan media-media itu dianggap sebagai media utama. Tapi ternyata ada media utama lainnya yang berada di luar Amerika, seperti Sony, Lagardère, dan yang lainnya. Berawal dari imperialisme budaya pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada saat itu, para sarjana kritis menghasilkan sekumpulan literatur mengenai subjek imperialisme budaya. Dan mereka juga mengkritik peran Amerika Serikat dalam ekspansi globalnya. Serta para sarjana ini menginginkan adanya NUICO untuk keseimbangan arus media secara internasional. Namun, muncullah rasa khawatir akan adanya efek media massa yang bisa berdampak pada individu dan kebudayaan yang sudah menjadi perhatian akademisi sejak Perang Dunia yang Kedua. Dan setelah itu, para sarjana melakukan sebuah penelitian mengenai dampak media global. Media yang diteliti adalah media dari Amerika dan juga media dari negara-negara pinggiran atau periferal. Nah, poin pentingnya di sini adalah kalau kalian berpikir bahwa teori imperialisme budaya ini dipercaya sebagai model negatif dari hubungan global, Sony malah memaksa untuk memikirkan kembali tentang siapa yang memiliki apa dan untuk siapa. Maka pada tahun 1980-an, adanya pengambil alihan beberapa studi Hollywood oleh perusahaan asing. Dan juga pasar-pasar media global yang sangat kompetitif juga mulai berkembang, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dari berbagai pusat keuntungan secara global. Yang berikutnya adalah the United States of European. Pada saat itu, industri TV, film, musik, kabel, dan satelit Eropa mengalami hiruk-pikuk konsolidasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena hal tersebut, mereka bekerja lebih dan lebih secara kolektif atau berkelompok dibandingkan dengan negara individu dalam media internasionalnya. Jika dilihat dari kacamata sejarah atau historis, asal-usul dari United States of Europe dapat ditelusuri ke periode setelah Perang Dunia yang Kedua. Namun, ternyata sebelum tahun 1980, hampir semua media dalam Eropa, seperti TV dan sistem kabel, dikontrol ketat oleh pemerintah. Maka, merger mania juga bisa menjadi hal yang sangat baru bagi Eropa. Karena pada saat itu media-media dikontrol ketat oleh pemerintah, sehingga mayoritas diketahui oleh pemerintah. Dan juga adanya lingkungan media di Eropa yang pada akhirnya menyerupai model entitas nasional besar AS, seperti ABC, CBS, Fox, dan NBC, di mana masing-masingnya memiliki sejumlah afiliasi regional utama. Nah, jika dilihat dari kacamata teori sistem dunia, semua perusahaan komunikasi itu berbasis di negara inti seperti AS. Dan secara geografisnya, negara-negara Eropa memiliki keuntungan yang besar. Mengapa? Karena negara-negara Eropa berdekatan dengan negara periferal, sehingga membantu negara Eropa untuk bisa menjual ke negara-negara periferal. Namun di sisi negatifnya, mereka mungkin menghalangi beberapa negara pinggiran untuk berbisnis dengan pegas penjajah mereka. Poin yang terakhir adalah
Amerika Serikat, mereka menganggap bahwa industri budaya dan produk dipandang sebagai entitas ekonomi. Tetapi Eropa memandang industri budaya dan produknya dipandang melalui sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang budaya, sejarah, dan warisan seni Eropa. Selanjutnya, Uni Eropa melakukan sebuah perkembangan dan distribusi produksi media Eropa. Contohnya seperti Media Plus yang memiliki anggaran lebih dari 2,5 miliar US dollar. Yang mereka lakukan adalah European Audiovisual Observatory pada Desember 1992. Apa itu observatorium? Observatorium adalah badan layanan publik Eropa dengan 39 negara anggota termasuk Uni Eropa yang diwakili oleh Komisi Eropa. Serta mereka juga memiliki tujuan untuk menciptakan transparansi di bidang audiovisual dan menyediakan data bagi para ahli di bidang bisnis dan akademik. Namun pada dasarnya, Uni Eropa sedang mencoba untuk menciptakan upaya pan-Eropa untuk membendung ancaman yang berkembang menjadi koloni elektronik kerajaan media AS. Sektor audiovisual adalah salah satu era ekonomi Eropa yang tumbuh paling cepat dan pasar global yang terkemuka. Dan akhirnya, para pemimpin Eropa pun sangat menyadari pentingnya mengembangkan kebijakan publik yang mendukung serta intensif terhadap keuangan, agar pemangku-pemangku kepentingan utama di sektor audiovisual yang dapat bersaing di panggung utama, terutama dalam melawan Amerika. Yang berikutnya beberapa media. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa media seperti Bertelsmann, Vivendi, Lagardère, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lagardère Media. Lagardère Media merupakan konglomerat Prancis yang sangat terdiversifikasi dengan kepentingan penerbitan dan media utama serta aktivitas industri militernya. Produk-produk dari Lagardère adalah buku Dr. Seuss, CD-ROM, ensiklopedi, dan beberapa majalah yang berorientasi di kancah internasional seperti Car and Driver, Women's Day, Metropolitan Home, dan Harley Quinn dengan tujuan periklanan. Selain buku, mereka juga mengeluarkan surat kabar yang ada di Prancis. Lalu mereka juga mengeluarkan merek kosmetik yaitu Clinique dan Estée Lauder. Dan pada 2008 mereka mengakuisisi Doctissimo yaitu konten untuk wanita di internet. Yang berikutnya adalah European Broadcasting Union atau EBU. EBU adalah entitas transnasional yang signifikan untuk penyiar publik di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika Utara. EBU telah menjadi asosiasi profesional penting bagi lembaga penyiaran non-komersial nasional. Ia bekerja di 56 negara dengan mengoperasikan jaringan Eurovision dan Euradio. EBU juga memfasilitasi pertukaran program dan merundingkan hak siar untuk acara olahraga besar seperti pertandingan sepak bola dan juga olimpiade. Dan akhirnya berfungsi untuk memfasilitasi produksi asli bersama antar penyiar anggota. Dan di bawah ini teman-teman bisa membaca, ini adalah Deklarasi Madrid. Dan terdapat 5 masalah utama yang tercakup dalam deklarasi ini. Dan terakhir, EBU akan sibuk memantau tindakan yang diusulkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena berdampak pada sektor penyiaran publik. Dan berikutnya adalah perusahaan multimedia yang berada di luar Amerika Serikat maupun Eropa. Di sini teman-teman juga bisa melihat terdapat banyak sekali media-media yang berada di luar Amerika Serikat dan Eropa. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu Sony Corporation yang ada di Jepang. Sony Corporation didirikan pada tahun 1946 dengan nama Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. Sony Corporation mendapatkan nama barunya pada tahun 1958. Kantor pusat dari Sony Corporation sendiri terdapat di Tokyo, Jepang. Sedangkan di Amerika bernamakan Sony Corporation of America. Produk dari Sony adalah perlengkapan audio, video, televisi, informasi, komunikasi, dan komponen elektronik.
Nah, secara global, Sony Corporation dibagi dalam 4 divisi. Yang pertama divisi audio, mereka memproduksi CD, MP3, headphone, dan lain-lain. Lalu dalam divisi video, mereka menghasilkan DVD, CD, kamera digital, dan yang lain. Dan divisi TV, mereka menghasilkan TV berwarna, TV proyeksi, panel layar datar, dan yang lain. Dan yang terakhir, divisi musik, mereka menghasilkan Columbia Records, Epic Records, dan RCA. Untuk produk-produk lainnya, mereka juga mengeluarkan seperti PlayStation, monitor komputer, dan juga telepon. Lalu yang terakhir, kita memasuki Global Trends, The Sports Connection, dan Global Stakeholder. Dalam Global Trends, ulasan tentang penyiar global ini menggambarkan 2 poin penting. Yang pertama adalah hubungan antara olahraga dan media massa, yaitu kemitraan ini sangat umum di dalam Eropa, di mana banyak konglomerat penyiaran media juga memiliki sebagian atau seluruh tim sepak bola utama di Eropa. Perusahaan media di AS juga memiliki beberapa tim olahraga. Dan poin yang kedua adalah peran penting dan terus meningkat yang dimainkan oleh pemangku kepentingan media non-AS dalam komunikasi global. Lalu, The Sports Connection. Hubungan antara olahraga dan media massa memiliki karir yang panjang dan berpetak-petak. Hari ini, Olimpiade menikmati pendapatan besar dari kombinasi media dan dana pemasaran yang dibuat sebagai bagian dari paket penjualan untuk kota tuan rumah. Tidaklah mengherankan bahwa sponsor Olimpiade masuk akal, dan bahwa hubungan olahraga ini juga berlaku untuk perusahaan dengan olahraga lain. Outlet media saat ini seperti News Corporation, Disney, Time Warner, dan yang lainnya mungkin secara agresif membeli tim olahraga internasional dan tampaknya strategis. Dari News Corporation, Rupert Murdoch tentang olahraga mungkin berubah di Eropa. Dan yang terakhir adalah Global Stakeholders. Deskripsi konglomerat media transnasional ini mencerminkan fakta dasar bahwa sistem komunikasi global hanya sebagian dari bentuk, isi, dan kepemilikan Amerika. Di Eropa, di mana media yang dikendalikan pemerintah dan milik pemerintah kehilangan pangsa besar, dan dalam beberapa kasus menjadi fenomena era sebelumnya. Masalah kebijakan baru yang berdampak pada pemangku kepentingan multimedia non-Amerika seperti adanya WTO atau WTO. Poin terakhir tentang Eropa dimulai dengan radio dan televisi. Ada jaringan yang didanai pemerintah tanpa iklan atau iklan di seluruh Eropa. Contoh utamanya adalah BBC. Uni Eropa juga secara aktif mendanai proyek audiovisual yang menarik bagi audiens global. Sebagian besar pembuatan kebijakan dan rumah produksi mencoba mengurangi kemungkinan menjadi koloni elektronik konglomerat multimedia di Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan membahas integrasi dan keanekaragaman budaya dalam landscape media yang berubah. Nah, latar belakangnya adalah pada zaman dahulu orang tua dan anak-anak di seluruh Eropa berbaris di bioskop dan di McDonald untuk menonton cerita Disney dan Hercules. Nah, kemudian kegiatan ini memicu ledakan di surat kabar mingguan di Eropa itu sendiri, yaitu surat kabar The European. Kita bisa membuka di slide sebelumnya. Nah, di halaman The European ini berbunyi Plunder Disney Tears Up Our Heritage, yang artinya Disney merobek warisan kita. Kemudian di dalam surat kabar ini menggambarkan Hercules yang sedang membongkar sebuah buku, Mickey Mouse dengan gembira menghitung dolar, Winnie the Pooh Quasimodo melihat dengan ekspresi cemas. Nah, The European menyesalkan dan khawatir tentang surat kabar yang disebut sebagai efek Disney tersebut. Nah, kemudian apa sih The European itu? The European adalah sebuah perusahaan media di Eropa yang memiliki kepentingan komersil yang menargetkan audiens internasional. Nah, The European ini menetapkan bahwa sebagian besar waktu siaran media antar negara anggota Uni Eropa itu harus dialokasikan untuk produk-produk Eropa. Kemudian atas penetapan tersebut menghasilkan pendirian Euronews, yaitu saluran yang mirip seperti CNN, tetapi bedanya CNN berasal dari Amerika Serikat, tetapi kalau Euronews berasal dari Eropa. Artinya
Di sini orang Eropa itu harus menjadi pihak yang dilihat dan maksudnya Eropa harus menjadi pihak yang memutuskan bagaimana Eropa dapat dilihat dan dipahami. Bukan lagi Disney, bukan lagi CNN, bukan lagi Hollywood, tetapi Euronews dan produk-produk Eropa lainnya. Hal ini selaras dengan deklarasi UNESCO yang berbunyi dalam menghadapi ketidakseimbangan arus dan pertukaran barang dan jasa di tingkat global, kerjasama dan solidaritas internasional perlu diperkuat bertujuan untuk memungkinkan semua negara, terutama negara berkembang, untuk membangun industri budaya yang layak dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Nah, tetapi pada kenyataannya Eropa secara historis itu belum pernah sebelumnya mengembangkan dan memperkuat kerjasama internasional selama beberapa dekade dan kemudian memasuki perubahan baru. Bentuk kerjasamanya itu ditandai pada penayangan film Hercules yang pertama kali ditayangkan di Perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Nah, pada Perjanjian Maastricht kemudian mengubah nama Komunitas Eropa menjadi Uni Eropa. Nah, di sini pasar tunggal Eropa mulai terbentuk, kemudian menetapkan bebas barang dan jasa antar negara-negara di anggota Uni Eropa. Sebelumnya Uni Eropa berjumlah 15, tetapi setelah adanya Austria, Finlandia, Swedia bergabung selama 1 dekade kemudian berkembang menjadi 27 anggota. Nah, pada tahun 2012, lebih dari 8.900 saluran televisi tersedia di Uni Eropa. Nah, kemudian sebagian besar negara Eropa itu telah bertransisi ke televisi digital dan televisi bertahan serta melawan dan tetap menjadi sumber informasi dan hiburan terpenting bagi orang Eropa. Nah, dari situ kelihatan bahwa landscape media di Eropa itu berubah secara radikal karena pengembangan teknologi dan kepentingan bisnis dan pembuat kebijakan berjuang untuk mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Nah, kemudian Uni Eropa memainkan peran yang semakin sentral dalam kebijakan komunikasi karena reaksinya terhadap teknologi dan ekonomi. Nah, setelah itu Eropa disebut sebagai teladan untuk memahami globalisasi. Selanjutnya, apa yang dilakukan Eropa untuk menciptakan ruang komunikatif untuk melawan dampak pengaruh Amerika Serikat dan membentuk identitas Eropa? Yang pertama, kekuatan budaya. UNESCO meluncurkan kebijakan budaya terkait dengan transformasi di media. Kemudian para delegasi bertemu untuk membahas sebuah dokumen yang berjudul The Power of Culture, yang artinya bahwa di setiap negara, media menyediakan beragam program yang tidak hanya mempromosikan identitas nasionalnya, tetapi memberikan ekspresi pluralistik pada keanekaragaman nilai-nilai sosial, politik, dan budaya. Nah, selaras dengan adanya konvensi UNESCO yang mendesak kerjasama untuk memungkinkan negara-negara menciptakan dan memperkuat budaya-budaya mereka. Tujuannya dapat menciptakan kondisi di mana budaya dapat berkembang dan berinteraksi secara bebas, pertukaran budaya yang lebih seimbang di dunia, dan bekerja untuk membuat pembuat kebijakan di koridor kekuasaan dan konsumen media dapat sadar akan nilai ekspresi budaya yang beragam. Nah, dalam hal ini berarti UNESCO menganggap penting untuk menolak apa yang disebut Amerikanisasi. Nah, konvensi UNESCO ini telah dilakukan di Paris pada tahun 2005 pada bulan Oktober tentang perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan komunikasi Uni Eropa. Uni Eropa menyetujui arahan yang secara simbolis berjudul Televisi Tanpa Batasan.
Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pergerakan bebas siaran televisi di dalam Uni Eropa dan untuk mempromosikan pengembangan program dengan dimensi Eropa. Dan yang ketiga adalah Sans Frontières, yang artinya tanpa batasan. Dalam pandangan Eropa, pada awal globalisasi, pasar tunggal Eropa menerapkan siaran televisi sama seperti negara lain. Seperti kita bebas membeli coklat, anggur, atau mobil baru di negara Uni Eropa manapun. Artinya kita dapat menonton saluran TV dari seluruh Eropa dimanapun. Nah, kemudian dibutuhkan regulasi untuk mengatur periklanan televisi dan produksi program. Kemudian pada tahun 1989, aturan ini telah sesuai dengan petunjuk kebijakan komunikasi Uni Eropa yang berjudul tentang televisi tanpa batasan tadi. Selanjutnya Uni Eropa, Gates, dan agenda digital. Eropa memandang bahwa media memainkan peran yang sangat penting dalam bidang sosial, budaya, dan politik yang signifikan. Nah, kemudian Uni Eropa secara konsisten menolak liberalisasi pasar audiovisual yang diperdebatkan dengan hangat dalam konteks Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa atau GATS, sebuah perjanjian organisasi perdagangan dunia yang mulai berlaku pada tahun 1955. Ada argumen yang mengatakan bahwa konvensi UNESCO telah digunakan untuk mendukung produk budaya yang tidak seperti komoditas atau produk-produk lain. Oleh karena itu harus dibebaskan dari kesepakatan perdagangan. Karena ada kekhawatiran tentang pertumbuhan defisit perdagangan antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1995, defisit mencapai 4,8 miliar dan pada tahun 2013 jumlahnya hampir 2 kali lipat. Contohnya adalah ketidakseimbangan perdagangan Eropa yang disebut sebagai ancaman dominasi internet oleh perusahaan Amerika Serikat. Nah, kemudian atas masalah ini agenda digital untuk Eropa diluncurkan pada Mei tahun 2010. Komisi Eropa berpendapat bahwa keputusan tentang internet harus diambil dengan cara yang transparan untuk mempromosikan bantuan untuk penyediaan internet berkecepatan tinggi di negara-negara berkekurangan. Karena secara keseluruhan pandangan dari Eropa adalah bahwa produser, penyiar, dan distributor dari beberapa negara berada pada posisi yang dirugikan secara ekonomi ketika harus bersaing di pasar audiovisual di seluruh negara dan di seluruh dunia. Nah, masalah GATS itu pertama adalah kurangnya standar yang disepakati secara multinasional tentang kebijakan budaya dan audiovisual yang mempersulit masing-masing negara untuk membatasi komitmen mereka pada liberalisasi dan tujuan utama GATS itu sendiri. Nah, yang kedua, Gates dipandang konservatif pada saat perubahan teknologi membutuhkan regulator untuk menjadi imajinatif dan bersedia beradaptasi dengan inovasi. Nah, sejak teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan di Uni Eropa, selama 3 dekade terakhir konvergensi teknologi telah mengaburkan batas antara telekomunikasi, penyiaran, dan Komisi meluncurkan pasar tunggal digital pada tahun 2015 untuk menyampaikan proposal legislatif utama seperti meningkatkan e-commerce, hak cipta, privasi, harmonisasi hak digital atau PPN yang harmonis dan keamanan siber.
13. Media Arab dan efek Al Jazeera. Sini kita akan membahas mengenai media Arab, Al Jazeera, efek Al Jazeera, sejarah media Arab, perang media, media dan perubahan dunia Arab, jurnalisme lokal, dan ganti agen. Yang pertama, media Arab dan efek Al Jazeera. Tidak ada Arab Spring tanpa revolusi media Arab. Hal ini muncul dari kebencian yang telah lama mendidih yang mendorong warga ke jalan-jalan di Tunisia, Mesir, Libya, dan tempat lain, mungkin pada akhirnya memaksa perubahan. Tetapi kecepatan penyebaran pemberontakan adalah hasil dari pukulan 1-2 digital yang mengambil benih yang ditanam di dalam media sosial dan menyebarkannya secepat kilat melalui televisi satelit. Selanjutnya, peluncuran saluran satelit berita pertama di kawasan itu pada tahun 1996 mengguncang dasar-dasar jurnalisme Arab. Sejak tahun 1950-an, media Arab sebagian besar berfungsi sebagai corong bagi rezim di kawasan itu. Hampir setiap saluran penyiaran dan surat kabar dimiliki oleh pemerintahan Arab. Peluncuran Al Jazeera mengubah segalanya. Acara televisi tiba-tiba membahas masalah yang dibicarakan orang-orang di balik pintu tertutup. Pembangkangan politik, aktivis militan, dan yang paling mengejutkan di wilayah di mana nama Israel dijadikan julukan, bahkan pejabat Israel diwawancara di televisi. Itu menjadi inspirasi bagi jurnalis yang bekerja di bawah model lama media sebagai corong pemerintah. Dalam satu dekade, surat kabar, majalah, dan saluran televisi independen atau semi-independen dapat ditemukan dari Maroko hingga Yaman, dan di mana-mana wartawan Arab mendorong selubung sensor dan kontrol. Selanjutnya adalah sejarah media Arab. Media Arab lahir dari kekacauan setelah kekalahan Blok Sentral dalam Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Media Arab yang baru lahir ini menumpuk rasa kearaban bersama di hadapan orang-orang Turki Utsmaniyah yang kini dikalahkan dan membantu mendorong munculnya konsep politik nasionalisme Arab. Politisi semacam ini akan tetap menjadi ciri khas jurnalisme Arab. Lebanon selalu menjadi menara Babel media dunia Arab. Dengan pecahnya perang saudara di awal tahun 1970-an, jalanan Beirut menjadi medan pertempuran di Timur Tengah. Salah satu makalah terkemuka, Al-Hayat yang didukung Saudi, akhirnya terpaksa meninggalkan Lebanon ke London. Ibu kota Inggris akan muncul sebagai markas media de facto dunia Arab ketika Al-Hayat bergabung dengan surat kabar lain yang didanai oleh Saudi, Asyaq Al-Awsat, surat kabar Palestina, Al-Quds Al-Arabi, dan berbagai lainnya. Ini kemudian dikenal sebagai media pan-Arab yang diproduksi di luar wilayah tetapi didistribusikan di seluruh dunia Arab. Sementara perpindahan pers pan-Arab ke London membawa sedikit kebebasan untuk publikasi yang sebagian besar dikuasai Saudi ini. Berita televisi tetap berada dalam cengkraman rezim Arab. Benih berita televisi Arab modern ditanam selama Perang Teluk 1990. Sini maksudnya seperti jika kalian ada pada saat itu dan kebetulan tinggal di Arab Saudi pada hari-hari setelah Saddam Hussein memerintahkan pasukan Irak untuk menyerbu Kuwait, kemungkinan besar kalian tidak mengetahui fakta bahwa perang telah pecah di depan pintu kalian. Selama lebih dari 48 jam setelah invasi, media Saudi tetap bungkam mengenai konflik tersebut ketika House of Saud yang panik bergegas untuk memutuskan bagaimana menanggapinya. Selanjutnya, pemerintah Arab segera menyadari bahwa mereka kehilangan kendali atas informasi. Mesir segera mulai menyiarkan keluaran saluran TV yang dikelola negara melalui satelit. Tetapi itu hanya siaran berita pemerintah yang lama dan norak, tanpa laporan apapun dari zona perang. Diterima melalui parabola, bukan antena. Selanjutnya di London mereka mendirikan Middle East Broadcasting Center atau MBC, saluran satelit pan-Arab yang menggabungkan hiburan dengan siaran berita yang lebih mirip dengan yang diproduksi Barat. Selanjutnya adalah Al Jazeera.
Yang muncul di Al Jazeera adalah para pembangkang politik, militan Islam, dan semua suara lain yang dianggap rezim Arab telah mereka bungkam. Akibatnya, wartawan Al Jazeera dilarang beberapa kali dari 17 dan 22 negara anggota Liga Arab. Ide-ide beracun yang disampaikan melalui saluran satelit barat mudah ditangani karena pemerintah mengetahui pemikiran yang ingin mereka sampaikan sebelumnya. Namun ketika pemikiran beracun ini disampaikan melalui saluran satelit Arab, hal itu menjadi lebih berbahaya karena ia menyembunyikan diri di balik budaya kita. Al Jazeera tidak hanya melanggar monopoli media pan-Arab mereka, tapi stasiun tersebut juga memiliki keberanian untuk memberikan suara kepada mereka yang akan mempertanyakan House of Saud, seperti yang ditulis di salah satu surat kabar Saudi. Menggunakan gaya barat, kami telah melanggar banyak tabu, ucap Ibrahim M. Helal yang saat itu menjadi pemimpin redaksi Al Jazeera, mengatakan kepada New York Times. Tentu saja kami mengecewakan sebagian besar negara Arab lainnya. Staf Al Jazeera dan banyak orang di luar ruang redaksi melihat itu sebagai hal yang sangat baik. Seorang pejabat di Gedung Putih, Clinton, menyebut saluran itu suar cahaya, dan Menteri Kabinet Israel Gideon Ezra mengatakan kepada Jerusalem Post, "Saya berharap semua media Arab seperti Al Jazeera." Editor utama Al Jazeera berpendapat bahwa setiap organisasi berita Barat dengan akses eksklusif ke toko berita utama akan melakukan hal yang persis sama. Dan pada kenyataannya, 4 jaringan utama Amerika semuanya memutar rekaman awal Bin Laden sampai Gedung Putih menghimbau patriotisme mereka dan praktik itu dihentikan. Tentu hal ini membuat pemerintahan Bush sangat kesal. Bukan hanya hubungan saluran tersebut dengan Bin Laden yang membuat kesal, namun para reporternya berada dalam kabel yang mewujudkan dampak pemboman Amerika di ibu kota Afghanistan terhadap warga sipil. Mereka berada di Baghdad menyiarkan langsung dari pihak penerima serangan Shock and Awe Amerika, dan kemudian mereka berada di dalam Fallujah selama pengepungan AS atas kubu pemberontak Irak itu. Penonton Al Jazeera melihat sisi suram dan berdarah dari konflik ini, yang sebagian besar tidak ada di layar televisi Amerika. Selanjutnya, perang media. Emir Qatar tidak meluncurkan Al Jazeera untuk menyelamatkan jiwa orang Arab, atau karena dia menginginkan kartu keanggotaan dari klub pers lokal. Dia melakukannya untuk alasan yang sama ketika dia mengundang militer AS untuk memindahkan komando pusat Teluk ke Qatar untuk menjadikannya dirinya pemain di wilayah tersebut. Qatar merupakan sebuah semenanjung kecil, oleh karena itu nama Al Jazeera yang diterjemahkan sebagai The Peninsula menonjol dari Arab Saudi. Secara geografis dan politik itu tersembunyi dalam bayang-bayang tangganya yang lebih kuat, hingga Al Jazeera, media pan-Arab, didominasi oleh Saudi. Al Jazeera memberi Amir kekuatan untuk mengarahkan opini publik ke arah yang tidak disukai Saudi. Itulah sebabnya sejak awal Arab Saudi melarang jurnalis Al Jazeera beroperasi di dalam perbatasannya, dan secara tidak resmi melarang biro iklannya yang mendominasi Teluk membeli iklan di Al Jazeera. Kemudian pada malam invasi AS ke Irak, Saudi meluncurkan saluran satelit berita mereka sendiri, Al Arabiya. Kedua saluran tersebut sejak saat itu menjadi jantung perang media yang terkadang melanda wilayah tersebut. Serangan Israel 2008 di Gaza adalah salah satu contohnya. Dunia Arab terpecah menjadi dua kubu, dengan Qatar, Suriah, dan beberapa negara Teluk dengan tegas mendukung Hamas, sementara Arab Saudi dan Mesir berusaha membatasi keuntungan politik kelompok militan dengan mengorbankan Presiden Palestina yang lebih sekuler, Mahmoud Abbas. Liputan Al Jazeera sangat jelas dan emosional, berfokus pada close-up anak-anak yang meninggal dan terluka. Al Arabiya mengambil pendekatan yang agak lebih hati-hati, menghindari rekaman yang paling mengerikan, dan menolak untuk menyebut orang Palestina yang tewas sebagai martir. Liputan kami lebih dekat dengan orang-orang, ucap Ahmed Sheikh dari Al Jazeera, mengatakan kepada penulis ini saat gencatan senjata diberlakukan.
Nabib Khatib, pemimpin redaksi Al Arabiya, membalas. Al Jazeera katanya memuaskan massa dan memimpin kampanye untuk Hamas. Selanjutnya, sejauh mana kedua saluran tersebut mencerminkan politik pelanggan masing-masing, menggarisbawahi fakta bahwa berakhirnya kepemilikan televisi oleh pemerintah secara terbuka di wilayah tersebut tidak mengantarkan pada periode kemerdekaan media yang tak terkendali. Selanjutnya, manifesti lain dari model pengendalian persaingan dapat ditemukan di apa yang disebut kota media yang tersebar di wilayah tersebut. Dua saluran swasta Pakistan yang berbasis di Dubai Media City, QTV, dan RI1 menemukan kehampaan ketika Pakistan mengumumkan darurat militer pada 2007. Setelah saluran tersebut menolak permintaan dari pemerintah Musharraf untuk menandatangani kode etik media baru, otoritas Emirat memberi mereka waktu 2 jam untuk menghentikan siaran. Media dan perubahan di dunia Arab. Media tetap menjadi alat kekuasaan, baik politik, ekonomi, atau agama. Melalui media, pemerintah dan keluarga di belakang mereka berusaha untuk mengontrol, memanipulasi laju perubahan. Al Jazeera mungkin telah mengatur nada untuk gaya jurnalisme baru yang agresif di dunia Arab, tetapi pada akhirnya masih dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya, jurnalisme lokal. Siaran berita dari saluran berita satelit Pan-Arab didominasi oleh berita-berita besar saat itu. Irak, Palestina, Lebanon, dan konfrontasi yang membara antara negara-negara Arab Muslim, Sunni, Irak Syari. Ada sejumlah besar informasi yang hilang karena stasiun lokal tidak akan memberikannya kepada pemirsa, dan kami tidak akan memberikannya kepada pemirsa karena itu adalah informasi lokal. Ucap Nabib Khatib, Kepala Berita Pan-Arab Al Arabiya, menjelaskan, hal-hal akan membuat orang Arab menjadi warga negara yang lebih baik dengan mengetahui lebih banyak tentang realitas mereka sendiri. Mereka tidak mendapatkannya dari manapun. Jadi ada sebagian besar data penting yang dihilangkan dari kesadaran mereka, dan ini berdampak negatif pada proses demokratis. Selanjutnya, mereka juga tidak mendapatkannya dari lembaga penyiaran yang dikelola negara. Di tingkat lokal, kami mengabaikan aspek-aspek lokal yang menjadi kepentingan masyarakat, seperti membesarkan anak dan mendidik mereka, dan meninggalkan masalah nasional itu untuk masalah yang lebih besar, seperti Irak dan Palestina. Ab El-Latif El-Manu, yang saat itu menjabat sebagai kepala berita di Egypt TV, dikonfirmasi, ini adalah salah satu cara yang digunakan beberapa saluran milik negara untuk melarikan diri, karena ketidakmampuannya untuk menangani topik lokal. Sebagian besar rekan saya yang bekerja di media lokal tidak memiliki konsep berita lokal. Selanjutnya, alasan saluran-saluran itu ingin melarikan diri dari cerita semacam itu adalah karena daerah-daerah inilah yang menimbulkan masalah. Sebagian besar pemerintah Arab senang jika penyiar mereka mencela Israel atau berfokus pada tindakan militer Amerika di Irak. Tetapi mereka dengan cepat menjadi tidak nyaman jika garis merah seputar politik lokal, hak asasi manusia, atau bahkan domestik dilanggar. Selanjutnya, ganti agen. Bahwa jurnalisme Arab membantu mendorong pemberontakan Arab tidak bisa dihindari. Dalam dekade setelah peluncuran Al Jazeera, etos jurnalisme Arab diubah. Pemerintah terus melawan tindakan barisan belakang terhadap pemberontakan jurnalistik ini. Pemerintahan Arab terus berbicara tentang liberalisasi media, tetapi di sebagian besar wilayah yang disebut Undang-Undang Reformasi Pers gagal untuk menghapus peraturan di mana jurnalis dapat dipenjara karena dianggap melanggar sekecil apapun, dan seringkali meningkatkan tingkat kontrol. Kebenaran bukanlah pertahanan. Banyak jurnalis menemukan diri mereka di penjara karena pencemaran nama baik sebagai akibat dari berita yang benar secara faktual. Selanjutnya, bahkan di negara asal Al Jazeera di Qatar, ketika Amir mengambil langkah-langkah seperti menciptakan pusat untuk mempertahankan kebebasan media di seluruh dunia, Dewan Penasehatnya menuntut hukuman yang keras bagi jurnalis yang mengkritik pemerintah. Kelompok-kelompok agama berusaha untuk membujuk jurnalis menurut agenda mereka sendiri. Apakah jihadis militan di tempat seperti Irak, Yaman, dan Al Jazeera atau lembaga keagamaan?
yang lebih tradisional. Selanjutnya, blogger, jurnalisme warga, dan aktivis media baru. Kurangnya kebebasan media di banyak negara Arab membuat para blogger mengambil posisi penting yang menyaingi rekan-rekan mereka di Barat. Para pemimpin grup Facebook adalah aktivis terbuka. Batas antara blogger dan jurnalis jauh lebih kabur. Beberapa blogger adalah jurnalis yang mencari jalan keluar untuk cerita yang tidak dapat mereka terbitkan di media arus utama. Perdebatan tentang perbedaan antara blogger dan jurnalis beririsan dengan diskusi tentang sifat politik jurnalisme Arab. Banyak jurnalisme Arab tidak melihat adanya kontradiksi antara keterlibatan politik dan peran mereka sebagai jurnalis. Mereka berusaha menyeimbangkan kewajiban mereka sebagai warga negara Arab dan tanggung jawab mereka sebagai jurnalis Arab. Korupsi adalah norma di banyak ruang redaksi. Sebuah budaya amplop berlaku di mana uang tunai untuk berpindah tangan diterima untuk cerita. Dominasi opini di media Arab adalah masalah lain. Kode etik Al Jazeera menyatakan bahwa wartawannya harus membedakan antara materi berita, opini, dan analisis untuk menghindari perangkap spekulasi dan propaganda. Selanjutnya, tidak ada insiden yang lebih menggemparkan perbedaan antara jurnalisme Barat dan Arab selain kontroversi penerbitan kartun yang dianggap oleh umat Islam sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Pembatasan kritik terhadap tokoh-tokoh yang berkuasa merupakan penghalang konstan bagi jurnalis Arab. Tetapi pada saat yang sama, banyak yang benar-benar menganut pandangan menghindari penerbitan berita yang melanggar prinsip yang benar. Selanjutnya adalah model yang muncul. Salah satu contoh dari pendekatan seimbang terhadap tanggung jawab jurnalistik dapat ditemukan di Abu Dhabi, di mana sekitar 200 veteran surat kabar utama AS dan Eropa memenuhi ruang redaksi nasional. Sebuah makalah yang dirancang dengan mencolok yang meniru Straits Times Singapura didirikan oleh Martin Newland, mantan editor top di Daily Telegraph Inggris, yang kemudian menyerahkan kendali kepada Hasan Fatah, mantan koresponden New York Times Timur Tengah. Surat kabar itu akhirnya dimiliki oleh pemerintahan Abu Dhabi melalui investasi negara senilai 850 miliar dolar. Fakta bahwa jurnalis Arab sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang peran mereka menekankan bahaya generalisasi tentang keadaan jurnalisme Arab. Pada beberapa tingkatan, situasinya mengerikan. Laporan dari kelompok kebebasan pers seperti Reporters Sans Frontières dan Committee to Protect Journalists dibuat untuk dibaca suram. Dalam beberapa hal, keseimbangan kekuatan di media internasional bergeser dari barat ke dunia Arab, dengan kekayaan yang melimpah dan media baru yang muncul. Terakhir adalah kesimpulan. Jurnalisme adalah bagian dari perubahan. Pangeran Bandar bin Khalid Al-Faisal, pemilik surat kabar Al-Watan Arab Saudi dan cucu mendiang Raja Faisal, mengatakan di sela-sela konvensi media internasional 2005 yang baru dia bantu danai. Dan ini konferensi adalah upaya untuk mengatakan, oke, mungkin kita harus mempercepat prosesnya sedikit karena kita benar-benar memiliki banyak kerugian. Seberapa banyak kerugian mereka menjadi jelas dengan pemberontakan yang didorong oleh media pada tahun 2011. Setelahnya, pemerintah terus berjuang mengatasi lanskap media baru dan bagi mereka yang masih berkuasa, bagaimana menghindari kehilangan kendali akhir. Kontradiksi seperti ini biasa terjadi. Tanggapan pemerintah seringkali mencerminkan kurangnya pemahaman tentang aturan baru permainan. Itu terbukti pada puncak pemberontakan Mesir ketika TV Mesir milik pemerintah menyiarkan. Selain televisi, satelit, dan surat kabar, media sosial membantu mengubah aturan main. Bendungan informasi telah menjadi saringan yang bocor. Jurnalis Arab sebelum dan sesudah pemberontakan bertingkat itu adalah satu langkah maju, satu langkah mundur, setengah langkah maju. Pada akhirnya pemerintah Arab tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengontrol alur informasi yang melintas perbatasannya. Tapi itu tidak berarti mereka akan terus mencoba sebagaimana jurnalis Arab akan berpegang teguh pada keyakinan bahwa
Seperti yang dikatakan editor Yaman Hamsi Bokhari, jurnalisme adalah senjata pemusnah massal bagi pemerintah yang menindas.